Namaku Darman. Usia 43 tahun. Sudah hampir 11 tahun aku bekerja sebagai penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit daerah di Jawa Barat. Sebuah pekerjaan yang banyak orang hindari, tapi buatku, inilah nafkah. Nafkah yang datang dari diamnya jasad, sunyinya lorong-lorong, dan bau menyengat formalin yang tak pernah hilang. Orang sering bilang aku tak punya rasa takut. Tapi jujur saja, rasa takut itu bukan hilang, hanya kupendam, kupaku rapat di dalam. Sebab kalau setiap malam aku harus mengangkat tubuh dingin tanpa nyawa sambil masih memikirkan suara-suara aneh atau bayangan gelap, bisa gila aku dibuatnya. Setiap malam, aku berjaga di ruang mayat belakang, yang terletak agak terpisah dari gedung utama. Sebuah bangunan tua berdinding beton tebal, berpintu besi tua yang sudah berkarat di beberapa sisi. Di dalamnya ada 7 peti pendingin dan 1 meja autopsi yang mulai termakan usia. Lampu neon di langit-langit hanya 2, dan keduanya kadang berkedip seperti kehabisan tenaga. Aku punya aturan sendiri saat berjaga malam. Jangan bicara dengan mayat, jangan membalas kalau mendengar bisikan, dan yang paling penting, jangan pernah buka lemari nomor 3 setelah jam 12 malam. Itu aturan yang tidak tertulis tapi diwariskan oleh penjaga sebelumku, Pak Sukarna. Ia pensiun 10 tahun lalu. Dan sejak itu aku yang pegang shift malam. Lemari nomor 3 itu memang berbeda. Warnanya sedikit gelap. Dan engsel pintunya seolah selalu licin dan longgar walau sudah diperbaiki. Pernah aku melirik ke dalam, sekilas saja, dan entah kenapa suhu ruang itu jadi lebih dingin. Seperti ada es yang menetes di tulang belakangku, tapi malam-malam biasanya tenang. Paling hanya suara tikus lewat di plafon, atau kucing liar yang mengais kantong plastik dari sisa kain perban. Hingga satu malam, di akhir bulan Maret, ada kiriman baru dari ruang IGD. Tubuh seorang perempuan muda yang katanya meninggal akibat kecelakaan motor tunggal. Tak ada identitas lengkap. Tak ada keluarga yang datang malam itu. Wajahnya rusak parah, sebagian tertutup perban. Tapi ada sesuatu dari tubuhnya yang membuatku resah. Dia dibawa dalam keadaan menggenggam erat segenggam tanah basah. Tanah itu bahkan belum kering saat ku taruh tubuhnya di peti nomor 2. Dan ketika aku menutup lemari pendingin, aku yakin dia menarik napas 1 kali. Dalam. Panjang, aku mencoba menyangkal. Mungkin suara sistem pendingin yang menyala. Mungkin hanya angin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, aku tidak berani memejamkan mata sampai pagi. Dan semua teror itu baru saja dimulai. 3 malam berturut-turut setelah perempuan muda itu dikirim ke ruang mayat. Suasana di ruangan makin berbeda. Bukan sekadar dingin, tapi ada kesan seperti ruangan ini tak kosong meskipun hanya aku satu-satunya yang berjaga. Setiap malam, tepat pukul 1.13, lampu di atas meja autopsi berkedip. Bukan pukul 1.12 atau pukul 1.14, tapi selalu pukul 1.13. Aku tahu karena aku mulai menghitung. Aku catat waktu, dan benar. Setiap malam, saat jarum jam digital menampilkan pukul 1.13, lampu berkedip 1 kali, lalu menyala kembali. Dan setelah itu, bau tanah basah menyeruak pelan-pelan dari arah lemari pendingin, dan kemudian, bisikan itu mulai muncul. Awalnya pelan. Hanya semacam bunyi desir. Tapi makin malam, bisikannya mulai membentuk kata. Bukan. Aku duduk mematung di depan meja, menghadap dinding. Radio tua di sudut ruangan kubesarkan volumenya, berharap bisa menutupi suara itu. Tapi percuma. Bisikan itu seperti berasal dari dalam kepala sendiri. Buka. Aku belum mati. Aku mencoba menenangkan diri. Membujuk akal sehat. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin hanya halusinasi.
Tapi malam keempat, saat aku masuk mengecek lemari pendingin satu persatu untuk rutin pengawasan suhu, aku mendapati sesuatu yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Peti nomor 2, tempat perempuan itu disimpan, tertutup rapat seperti biasa. Tapi di bawah pintunya, mengalir air bercampur tanah basah. Tanah itu berlendir, berbau busuk. Aku panik, segera mengecek seluruh ruangan, memastikan tak ada kebocoran atau sisa tumpahan cairan. Tapi semuanya bersih. Semua kecuali tanah itu. Tanah yang entah dari mana asalnya, terus keluar setiap malam seperti menyebar dari dalam peti. Aku menelepon pihak forensik. Mereka menyuruhku tetap tenang dan tidak membuka apapun sebelum pagi. Mereka akan mengirim staf untuk memeriksa. Tapi saat aku menutup telepon, aku mendengar suara berderak keras dari balik lemari. Seperti kuku menggaruk-garuk logam dari dalam, aku memberanikan diri mendekat. Jantungku berdegup kencang seperti hendak meloncat dari dada. Aku belum mati. Darman. Aku tercekat. Itu namaku. Suara itu memanggil namaku. Dengan suara perempuan. Pelan, tapi jelas. Tak mungkin ada orang lain yang tahu. Tak mungkin tubuh yang telah mati bisa berbicara, apalagi menyebut namaku dengan benar. Aku mundur. Tak berani membuka. Tak berani pula berpaling. Dan tepat saat aku hendak kabur keluar dari ruangan lemari nomor 3, yang seharusnya kosong, bergetar sendiri. Sejak malam itu, aku tahu ada yang tidak beres. Dan bukan hanya dari mayat perempuan itu, tapi dari seluruh ruang ini. Yang mungkin menyimpan sesuatu yang lebih kelam dari sekadar tubuh tanpa nyawa. Sejak malam itu, aku mulai takut berada sendirian di ruang mayat. Tapi rasa takut itu harus kuabaikan. Aku tetap harus masuk kerja. Penjaga malam seperti aku memang tak banyak pilihan. Upahnya kecil, tapi cukup untuk biaya kontrakan dan makan. Aku mencoba menganggap semua yang terjadi hanya sugesti. Tapi malam berikutnya justru memperlihatkan bahwa ketakutanku bukan tanpa alasan. Pukul 12:40 malam, aku baru saja selesai mengepel lantai. Sambil duduk sebentar, aku membuka buku catatan harian pemulasaran mayat. Belum sempat kubaca satu baris pun, tiba-tiba lampu gantung di atas meja berayun pelan. Seolah ada yang baru saja lewat tepat di bawahnya. Salah satu pintu lemari pendingin membuka sendiri. Perlahan. Mengeluarkan bunyi gesekan besi yang dingin dan panjang. Peti nomor 3, yang menurut catatan seharusnya kosong, kini menganga seperti mengundangku. Aku berdiri. Mengambil senter, kuletakkan buku catatan. Kutatap pintu itu dari jauh, angin entah dari mana bertiup pelan, menyentuh tengkuku. Ruangan itu terasa semakin dingin, meski suhu termometer tak berubah. Dan entah kenapa, aku merasa ada sepasang mata yang sedang menatapku dari dalam ruang gelap di balik pintu besi itu. Masih hidup. Suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bergaung dari banyak arah. Seperti ada beberapa mulut yang berbisik dalam ruangan. Pelan, bersahutan, penuh dendam. Masih hidup, tapi dibungkam. Aku berbalik. Tembok di belakangku, tempat biasanya hanya ada jam dinding dan lemari arsip, berubah. Untuk beberapa detik aku melihat bayangan tubuh tergantung, melayang di langit-langit, bukan satu tapi dua. Salah satunya seorang wanita dengan rambut menutupi wajah. Yang satu lagi pria tua dengan bekas luka seperti tali di leher. Mereka berputar pelan, seperti boneka gantung, lalu hilang saat aku mengedipkan mata. Kakiku goyah. Napasku memburu. Aku mengambil minyak kayu putih dari saku dan mengoleskannya ke pelipis, mencoba menenangkan diri. Dan saat itu juga,
Boneka kecil dari Jeremy jatuh dari atas lemari arsip, tepat ke kakiku. Tidak ku kenal benda itu. Tidak ada staf lain yang mungkin meletakkannya di sana. Tapi boneka itu berlumuran tanah, dan diikat dengan seutas benang merah, di bagian dada boneka itu. Ada nama yang ditulis dengan spidol hitam. Nur Hastuti, nama perempuan yang mayatnya pertama kali ku terima. Yang katanya tewas karena serangan jantung. Tapi kini, semuanya mulai terasa aneh. Karena seakan-akan dia ingin bicara menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Sejak malam penemuan boneka Jeremy itu, aku mulai merasa bahwa Nur Hastuti, mayat perempuan pertama yang kuterima, bukan hanya ingin bicara, tapi ingin didengar. Ada kegelisahan yang menetap di ruangan ini. Dan malam berikutnya membuktikan bahwa semuanya semakin menjadi-jadi. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Aku sedang duduk di pojok ruangan, menulis laporan tertunda, saat tiba-tiba lemari mayat berguncang sendiri. Bukan hanya satu, tapi semua peti berguncang bersamaan. Terdengar suara ketukan dari dalam. Pelan, lalu cepat. Seperti ada yang mencoba keluar, ketukan itu berlangsung nyaris 1 menit. Aku berdiri terpaku. Lalu, pintu peti nomor 7 terbuka. Sedikit saja, cukup untuk membuat asap dingin dari dalamnya mengepul perlahan. Kukira hanya kebetulan. Mungkin kunci pengaitnya longgar, tapi ketika aku mendekat, kuintip ke dalam tangan seorang perempuan menyembul perlahan dari balik kain kafan. Jari-jari pucat itu menegang, lalu mencengkeram tepi peti. Aku mundur. Namun saat menyalakan lampu senter ke arah tangan itu, ia sudah tidak ada. Petinya kosong. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menelusuri arsip lama. Kuambil data jenazah Nur Hastuti dari berkas plastik kusam. Tertulis, umur 34 tahun, wafat karena serangan jantung mendadak, dibawa oleh suaminya, nama Darto, tapi ada satu yang janggal. Waktu kedatangan jenazah dalam arsip berbeda dengan jam yang kuingat saat pertama kali menerimanya. Menurut berkas, mayat masuk pukul 21.40. Padahal saat itu aku ingat jelas baru tiba sekitar pukul 23 dan ruangan ini belum terisi. Yang lebih menyeramkan, aku menemukan kertas kecil terselip di balik map arsip itu. Kertasnya tipis seperti daun lontar, dengan tulisan tangan, "Jangan percayai Darto. Dia membunuhku." Tanganku gemetar. Bagaimana tulisan ini bisa ada? Siapa yang meletakkannya? Aku cari rekaman CCTV ruang pendaftaran malam itu. Tapi filenya hilang. Rusak, atau dihapus. Malam berikutnya, saat hendak mengepel lantai depan lemari mayat, bau anyir sangat menyengat, menusuk hidung. Seperti darah dan bunga melati yang membusuk. Lalu kudengar lagi suara-suara dari arah pojok ruangan. Dia masih di sini. Lihat ke bawah. Aku menyorotkan senter ke celah antara lemari mayat dan lantai. Di sana, kulihat setangkai bunga Kamboja tertancap di sela ubin. Tidak mungkin ada orang yang menaruhnya di situ. Aku coba mencabutnya, begitu bunga itu tercabut. Dinding belakang ruang mayat bergema bunyi rintihan. Seperti seseorang yang dicekik dan memohon, "Aku belum mati waktu itu, aku cuma tidur, tapi mereka ngubur aku hidup-hidup." Air mataku menetes sendiri. Bukan karena takut saja, tapi rasa ngeri yang sangat dalam, seolah arwah itu memang benar ada di hadapanku. Aku bisa merasakan kesakitannya. Seperti luka lama yang belum disembuhkan, dan sejak malam itu, aku tahu, ini bukan tentang mayat biasa. Ini tentang seseorang yang dibungkam secara keji, dan kini, ia ingin bicara. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa memandang lemari mayat dengan perasaan netral.
Seolah tiap laci menyimpan bukan hanya jasad, tapi juga rahasia, penderitaan, dan jeritan yang tertahan. Dan malam itu, aku benar-benar mendapat pesan langsung dari dalam lemari mayat. Pukul 2.03 dini hari, aku terbangun dari kantukku oleh suara ketukan ritmis dari peti nomor 7 lagi. Ketukan itu tidak seperti sebelumnya. Kini terdengar seperti pola tertentu. 3 ketukan cepat. 2 pelan. Lalu berhenti. Diulang-ulang, seolah ada yang sedang mengetuk kode. Kupasang senter, lalu berjalan pelan ke arah peti. Perlahan, aku buka pintunya. Udara dingin menyembur. Tak ada jasad di dalamnya. Tapi, ada goresan-goresan di dinding dalam peti, seolah dicakar dari dalam. Goresan itu membentuk pola yang aneh. Seperti huruf atau simbol. Aku memotretnya lalu mengirimkannya ke kenalanku, Pak Romli, seorang juru kunci makam yang juga mengerti simbol-simbol kuno. Beberapa jam kemudian, ia membalas, "Itu bukan huruf. Itu simbol pemanggil roh pengadu. Biasanya digunakan oleh orang yang meninggal tidak wajar dan ingin mencari penyelesaian." Jantungku berdegup kencang. Keesokan malamnya, aku sengaja datang lebih awal ke ruang mayat. Membawa sesajen sederhana, bunga 7 rupa dan dupa. Aku taruh di pojok ruangan, lalu duduk bersila, mencoba bicara dengan entitas yang mungkin ada. Kalau kau masih di sini. Kalau kau memang butuh pertolongan, beri aku petunjuk. Dupa terbakar. Asap mengepul ke atas. Hening beberapa saat. Hingga tiba-tiba mesin lemari mayat berbunyi keras, seperti akan meledak. Lalu mati, ruang jadi sunyi. Hanya asap dupa yang melayang di udara. Sampai perlahan, sebuah suara lirih terdengar dari dalam lemari mayat nomor 5. Darto bukan suami, dia tukang praktik. Suara itu bergetar, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama kaku. Seolah seorang wanita berbicara tanpa pita suara. "Dia pasung aku, kasih jamu tiap malam, aku gak bisa gerak. Aku cuma tidur." Tapi dia bilang aku mati. Tiba-tiba dupa padam sendiri. Dan suara itu hilang. Tapi satu hal jadi jelas, Nur Hastuti dibunuh. Bukan oleh suaminya, tapi oleh orang yang mengaku suaminya. Aku kembali membuka berkas-berkas lama. Mencari siapa Darto itu sebenarnya. Tapi, semua catatan tentang dirinya hanya 1 lembar, dan fotokopi KTP-nya bergaris kabur. Bahkan tanda tangannya terlihat seperti ditempel. Aku tanya ke resepsionis yang dulu bertugas malam itu. Tapi dia malah berkata, "Loh, malam itu yang ngantar jenazah bukan laki-laki, tapi 2 petugas ambulans. Gak ada yang ngaku suami." Mataku membelalak, berarti siapa Darto? Bagaimana bisa seseorang menyerahkan mayat tanpa identitas jelas, dan diterima begitu saja? Aku yakin mayat itu sengaja dikirim ke rumah sakit ini untuk disembunyikan. Bukan untuk dimakamkan, tapi agar jejaknya hilang. Dan sekarang, dia menolak untuk diam. Dia ingin kebenarannya diungkap. Malam-malam terasa lebih dingin, bukan karena suhu lemari pendingin, tapi karena kebenaran yang makin mendekat dan baunya seperti bangkai yang mulai terbuka. Setelah menemukan bahwa tidak ada pria bernama Darto yang menyerahkan jenazah Nur Hastuti, aku tak bisa tinggal diam. Aku merasa seperti ditarik, bukan oleh rasa penasaran, tapi oleh suatu ikatan yang tak terlihat. Seolah aku dipilih untuk menyelesaikan ini, aku kembali menemui Pak Romli, juru kunci yang dulu membantuku membaca simbol. Ketika kutunjukkan fotonya dan menjelaskan suara lirih yang terdengar, ia menghela napas panjang. Roh semacam itu disebut roh sengkalang. Dia mati dalam kondisi teraniaya, diracuni atau dibungkam.
Kalau roh ini terus muncul, berarti jasadnya belum diterima bumi. Sesuatu menghalanginya. Aku menelan ludah. Kalau begitu, harus bagaimana? Pak Romli menatapku serius. Kau harus tahu bagaimana dia dibunuh. Dan siapa yang melakukannya. Lalu, ajak dia bicara untuk mengikhlaskan. Kalau tidak, dia akan terus mengganggu siapapun yang menyentuh tubuhnya. Aku kembali menelusuri berkas kematian Nur Hastuti. Ada satu hal yang luput dari perhatian, hasil otopsi internal tidak lengkap. Tak ada laporan keracunan, hanya pernyataan umum, kematian mendadak, dugaan serangan jantung. Kupotret lembaran itu dan mengirimkannya diam-diam ke temanku, seorang dokter forensik di kota lain. Ia membalas dalam waktu 2 hari. Nafas terputus tanpa bekas luka. Pupil membesar. Itu bukan serangan jantung. Kemungkinan besar mati karena zat penekan sistem saraf. Ini lebih cocok disebut keracunan. Tanganku bergetar. Jadi benar, Nur Hastuti diracun. Tapi kenapa? Dan siapa sebenarnya Darto itu? Dari petunjuk samar, aku menyusuri satu nama yang terus muncul. Sebuah praktek alternatif pengobatan di daerah pinggiran kota, tak jauh dari rumah sakit ini. Warga sekitar mengenalnya sebagai Pak Darto, ahli herbal dan ruqyah. Tapi tidak banyak yang tahu wajahnya. Aku datang ke tempat itu siang hari. Rumah panggung tua berdinding papan. Banyak botol jamu dan dupa tergantung di beranda. Tapi rumah itu sudah kosong. Tetangga di sebelah berbisik padaku, sudah 3 tahun dia gak kelihatan. Katanya dulu pernah punya pasien yang mati mendadak, lalu pergi. Gak ada yang tahu kemana. Tenggorokanku tercekat, pasien itu pasti Nur Hastuti, dan dia masih menunggu keadilan, masih terperangkap di antara dunia. Malamnya, aku kembali ke kamar mayat. Aku berdiri di depan lemari nomor 5, menyalakan lilin dan membaca doa pelan-pelan. Lalu, kuucapkan, Hastuti. Aku sudah tahu kebenarannya. Dia meracunimu. Atas nama pengobatan. Dia tak pernah benar-benar berniat menyembuhkanmu. Tiba-tiba, udara di sekelilingku berat, seperti kabut yang menekan. Di belakangku, kulihat bayangan samar seorang wanita berambut panjang dengan leher yang kaku berdiri mematung. Matanya kosong. Kulitnya pucat, lalu tubuh itu perlahan mengangguk, dan kemudian menghilang. Tapi aku tahu ini belum selesai. Rohnya menerima kebenaran, tapi belum tenang. Aku sadar, untuk menyelesaikan semua ini, aku harus membawanya pulang. Bukan ke keluarganya, tapi ke tempat yang benar. Tempat dia dulu dibawa sebelum mati. Rumah Darto. Hari itu, aku kembali ke rumah panggung tua milik Darto. Walau kata warga rumah itu kosong, aku tahu dia belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang masih menempel, menunggu. Atau menyembunyikan sesuatu, kupandangi rumah itu dari halaman. Angin sepoi membawa bau menyengat, seperti dupa basi dan tanah kuburan. Papan-papan rumah tampak lapuk, tapi terasa seperti. Mengamati, aku masuk, langit-langit gelap, hanya satu lampu minyak tergantung. Dinding penuh tulisan Arab tak selesai, beberapa kabur seolah dihapus terburu-buru. Di pojok ruangan, ada ranjang bambu kecil, di atasnya bekas selimut tipis yang menguning. Tapi yang membuat jantungku terhenti adalah lemari besi berkarat di sudut belakang. Mirip lemari kamar mayat, dengan napas tercekat, aku buka pintunya. Di dalamnya ada foto Nur Hastuti. Ditempelkan di cermin kecil, dengan huruf yang ditulis darah. Jangan bawa dia kembali. Tiba-tiba, suara berdesis muncul di sekelilingku. Cahaya padam,
Pintu menutup sendiri. Dari pojok ruangan, sosok itu muncul, bukan Hastuti. Bukan juga Darto. Tapi bayangan gelap, tubuhnya seperti kabut hitam berbentuk manusia, dengan wajah berlumur jamur dan mata melorot keluar dari rongga. Kau sudah terlalu dalam, suara itu bukan berasal dari mulut. Tapi dari dalam dadaku sendiri, aku gemetar. Tapi aku tahu, aku bukan hanya penjaga jenazah hari ini. Aku adalah penghubung. Ku tarik napas, dan dengan suara lantang, aku berkata, dia hanya ingin tenang. Kau yang mengikatnya. Kau yang menyembunyikan dosamu. Kau bukan penyembuh, Darto. Kau pembunuh. Bayangan itu mendesis, mengejang, lalu berteriak, teriakan panjang seperti suara dua orang bersamaan, satu pria dan satu wanita. Semua kaca pecah. Rumah berguncang. Aku melompat keluar, tapi sebelum meninggalkan halaman, aku menoleh ke belakang. Di jendela atas, aku melihat wajah Nur Hastuti. Tidak lagi murung. Tidak lagi pucat, tapi tersenyum. Keesokan harinya, rumah panggung itu terbakar. Kata warga, kilat menyambar pohon di samping rumah. Tapi aku tahu, bukan petir. Itu penghabisan. Namun teror belum berakhir. Di rumah sakit, lemari mayat nomor 5 kembali terbuka sendiri malam itu. Tapi kali ini, tidak ada hawa dingin. Tidak ada langkah kaki. Hanya selembar kertas tergeletak di lantai, tertulis dengan tinta merah, "Terima kasih, Darman. Aku sudah pulang." Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran masih dipenuhi sosok bayangan di rumah panggung, dan senyum Nur Hastuti yang terasa bukan semata tanda perpisahan, tapi permohonan. Keesokan paginya, aku mendatangi Pak Mulyono, mantan perawat yang sudah lama pensiun. Ia dikenal sebagai salah satu perawat paling lama bertugas di rumah sakit ini, bahkan sejak era bangsa lama dibangun. Saat ku sebut nama Nur Hastuti, ia terdiam lama. Hastuti bukan sekadar korban. Dia pernah melaporkan Darto karena praktik tak wajar pada pasien perempuan. Tapi laporan itu tak pernah sampai ke polisi. Malah, 2 minggu setelahnya, dia ditemukan meninggal, katanya karena bunuh diri. Aku tercekat, tapi kau tahu yang lebih mengerikan, Darman? Apa? Sejak kejadian itu, Darto malah diangkat jadi perawat kepala. Hatiku berdesir dingin. Aku yakin Hastuti dibungkam. Dan Darto bukan hanya membungkamnya secara fisik, tapi mengikat jiwanya dengan sesuatu. Sesaat aku sadar, dupa, lemari mayat, foto, dan tulisan-tulisan aneh. Semua itu ritual. Bukan untuk mengirim roh pergi, tapi untuk menahan. Menahan arwah Nur agar tak bisa bersuara. Dan sekarang, meski tubuh Darto sudah tiada, ikatannya belum putus. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit, membawa benda peninggalan Hastuti yang ditemukan Pak Mulyono. Sebuah cermin kecil bertuliskan namanya. Benda itu dulunya selalu ia bawa saat merawat pasien. Kata Pak Mulyono, cermin itu punya muatan baik. Jika diletakkan di tempat peristirahatan terakhirnya, dan diiringi doa, mungkin ikatan bisa dilepas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tepat pukul 3 dini hari, aku kembali ke ruang jenazah. Kubuka lemari mayat nomor 5. Kosong. Tapi hawa dingin terasa menyusup tulang. Kutaruh cermin kecil itu di dalam, lalu duduk bersila di depan pintu lemari. Kubakar kemenyan, dan membaca doa sebisaku. Tiba-tiba, lampu mati, angin kencang menerpa dari arah ruangan mayat, padahal semua tertutup. Samar, kulihat bayangan wanita mengenakan seragam putih berdiri di sampingku. Rambutnya menutupi wajah.
Tangannya menggenggam lembar laporan lama, dengan bercak darah yang mulai pudar. Pelan-pelan, dia mengangkat wajah, itu Hastuti, tapi tak ada marah. Tak ada teriakan, dia hanya berbisik, "Terima kasih. Sudah percaya padaku." Dan seperti asap, dia menghilang, menyatu dalam cahaya biru yang perlahan muncul dari balik pintu lemari. Kemenyan padam sendiri, angin berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sana, ruang maya terasa hening. Tapi bukan mencekam. Damai. Pagi itu aku tertidur di bangku kecil dekat ruang pendingin, sesuatu yang biasanya takkan pernah kulakukan. Tapi malam tadi, ada semacam kelegaan yang menenggelamkanku dalam tidur tenang. Tak ada mimpi buruk. Tak ada suara tangisan. Tak ada pintu yang terbanting sendiri. Saat bangun, aku dikejutkan oleh kehadiran Budiah, kepala perawat pagi. Dia sempat menatapku lama sebelum berkata, "Semalam, aku melihat CCTV. Kau bakar dupa di depan lemari, lalu bicara sendiri. Setelah itu, listrik di ruangan mati total. Tapi anehnya, di monitor, tampak ada seorang wanita berdiri di sebelahmu. Padahal saat diperiksa langsung, kau sendirian." Aku tak banyak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Aku tahu siapa wanita itu. Dan aku tahu dia tak akan kembali. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan tenang. Tak ada suara ketukan, tak ada jeritan samar dari dalam lemari. Tak ada bayangan perempuan yang mondar-mandir di lorong. Bahkan para petugas jaga malam lain yang sebelumnya sering mengeluh mulai merasa nyaman. Ruang mayat kini kembali seperti seharusnya, sunyi karena sepi, bukan karena menyembunyikan sesuatu. Seminggu kemudian, aku mendapat izin dari rumah sakit untuk menghadiri ziarah keluarga almarhumah Nur Hastuti. Di makamnya, aku letakkan cermin kecil itu di bawah batu nisan. Kutaburkan bunga, lalu kubisikan pelan, "Kau tidak dilupakan." Sekarang sudah banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Angin berembus lembut dari arah pepohonan. Aku tersenyum dan beranjak pulang. Namun, malam harinya, saat aku kembali bertugas, ku dengar suara kecil. Samar, dari ruang pendingin. "Terima kasih." Aku tersenyum lagi. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, kulirik lemari nomor 5, terbuka sedikit, dan di lantainya, ada bekas jejak kaki kecil berdebu, mengarah ke pintu keluar. Besoknya, aku menguncinya lebih rapat. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, bukan jejak Nur Hastuti. Mungkin ada yang lain, yang terbangun karena keheningan baru itu. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Aku masih bekerja di ruang yang sama, di balik pintu besi bercat abu-abu itu. Meski semuanya telah tenang, rasa waspada itu tak pernah benar-benar hilang. Seperti aroma formalin yang melekat pada dinding, sunyi, tajam, dan tak bisa dihapus begitu saja. Banyak orang bertanya mengapa aku masih betah di sini, padahal aku punya pilihan untuk pindah ke bagian administrasi atau ruang rawat umum. Tapi aku selalu menjawab, karena aku sudah tahu cara bicara dengan mereka yang tidak bisa bicara. Mereka tertawa, mengira aku bercanda. Tapi aku tidak. Beberapa malam lalu, seorang petugas jaga baru, namanya Dimas, datang tergopoh-gopoh padaku. Wajahnya pucat, tangan gemetar. "Pak Darman, saya lihat sesuatu di ujung lorong tadi." Wanita. Rambut panjang, pakai baju putih. Tapi waktu saya senter, dia hilang. Aku menatapnya lekat-lekat, bukan karena tak percaya, tapi karena aku tahu itu bukan Nur Hastuti. Aku hanya berkata, kalau dia tidak ganggu, biarkan saja. Mereka hanya ingin dilihat seperti kita semua. Dimas tak banyak tanya setelah itu. Malam-malam di ruang mayat kini tak lagi penuh teror, tapi juga tidak sepenuhnya damai.
Karena siapapun yang pernah bekerja di sini lama, tahu satu hal, rasa dendam bisa selesai. Tapi tidak semua arwah memilih untuk pergi. Beberapa tetap tinggal, entah karena ikatan, atau karena belum waktunya, dan aku akan tetap di sini, menjadi mata yang berjaga, telinga yang mendengar bisikan, menjadi saksi bahwa di antara yang hidup dan mati, selalu ada sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata.